Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu dan tetap bersemangat ya. Nah, anak-anak sekalian, kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan atau reproduksi pada tumbuhan. Nanti perkembangbiakan pada tumbuhan akan kita bagi menjadi dua, yaitu reproduksi atau perkembangbiakan secara generatif atau melalui proses perkawinan. Yang kedua yaitu perkembangbiakan secara vegetatif atau tidak melalui proses perkawinan. Reproduksi atau perkembangbiakan secara generatif, di situ kita akan belajar tentang apa itu bunga, apa itu penyerbukan, apa itu pembuahan. Dan nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Di situ kalian akan belajar tentang apa itu perkembangan vegetatif yang nanti akan kita bagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan dibantu oleh bantuan manusia. Nah, siap anak-anak untuk lihat? Siap untuk belajar? Mari kita lihat. Baik, kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif atau melalui proses perkawinan. Lihatlah penampang di depan video kalian ini, itu adalah penampang sebuah bunga. Perkawinan ini terjadi pada sebuah bunga. Sebuah bunga terdiri atas bagian putik yang merupakan sel kelamin betina dan benang sari yang merupakan sel kelamin jantan. Mari kita lihat sekarang bagian-bagian dari sebuah bunga. Perhatikan baik-baik. Nah, itulah 9 bagian dari bunga. Perhatikan baik-baik ya, di mana letaknya ke-9 bagian ini. Sekarang mari kita lihat proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan secara generatif ini selalu diawali dengan proses penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Selanjutnya akan diikuti dengan proses pembuahan, bertemunya sel telur dengan serbuk sari. Perhatikan apa yang terjadi selanjutnya. Nah, itulah proses perkembangbiakan secara generatif dan kemudian tumbuh menjadi tanaman yang dewasa. Nah, sekarang mari kita lihat, ada beberapa jenis penyerbukan, yaitu ada 4 jenis penyerbukan. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik bunga itu sendiri. Jadi terjadi pada satu bunga. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga yang masih dalam satu tumbuhan. Yang ketiga adalah penyerbukan silang. Serbuk sari dari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga pada tanaman yang berbeda tapi masih dalam satu jenis. Yang keempat disebut dengan penyerbukan bastar, yaitu serbuk sari dari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietasnya. Misalnya mangga gedong gincu dengan mangga Indramayu gitu. Demikian ya, ada 4 jenis penyerbukan ya. Kedua, penyerbukan dengan bantuan angin. Ketiga, penyerbukan dengan bantuan air. Gimana anak-anakku sekalian, murid-murid SD ITS Una yang saya cintai, sudah lihat video tadi?
bisa dipahami insya Allah ya. Kalau mungkin misalnya kalian tidak atau ada 1-2 hal yang belum dipahami, coba kalian buka buku-buku kalian pelajari lagi, atau kalau perlu silahkan kalian WA ke Ustadz, mungkin kita bisa diskusi melalui WA. Nah, selanjutnya anak-anak sekalian, Ustadz punya tugas untuk kalian ya. Kalian sudah melihat video tadi kan? Nah, sekarang coba kalian buat sebuah rangkuman yang menunjukkan bagian-bagian dari bunga ya. Buat satu rangkuman bagian-bagian dari bunga, tuliskan pertama apa, kedua apa, ketiga apa, tuliskan semuanya. Kalian lupa, silahkan dibuka lagi videonya, dilihat lagi mana bagian bunga, kemudian catat. Nah, kalian catat dalam selembar kertas, kemudian silahkan difoto, kemudian kirimkan ke Ustadz melalui WA. Bisa dipahami ya? Sebutkan bagian-bagian dari bunga ya. Tulis di selembar kertas, kemudian kirimkan kepada Ustadz. Paham? Ya. Anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan yang sudah disampaikan melalui video pembelajaran tadi bisa dipahami, bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan kalian tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi, itu adalah sebuah video pembelajaran yang menggambarkan tentang kebesaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah telah menciptakan semuanya dengan sedemikian rupa sempurnanya. Maka kita sebagai seorang hamba, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita, menjalankan perintah Allah, menaati setiap syariat Allah, kemudian menjauhi larang-larangannya. Bisa anak-anak ya? Insya Allah bisa. Sekian pembelajaran dari Ustadz akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. La ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah